Nah, ya boleh Bu. Jadi di sini di latar belakang itu diawali dulu dari kejadian apa materi yang umum. Materi umumnya kan tentang teknologi. Iya. Nah, setelah materi umum ke teknologi baru ke aplikasi dan baru ke rekam medisnya. Nah, di sini nggak usah ngebahas mengenai KP ya, Iya, 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 seperti iya. itu. Nah, kemudian di dalam latar belakang itu tidak boleh ada kata merupakan dan tidak boleh ada kata adalah karena itu ada di landasan teori seperti itu. Iya, Ya. Ibu. Oke, sekarang coba langsung lanjut ke paragraf berikutnya. Jadi nggak usah ngebahas kerja praktek di sini. Ya, bukan tentang kerja prakteknya, tapi tentang secara Betul. generalnya terlebih dahulu. Iya, gitu. Jadi tentang judulnya aja, fokusnya Iya. ke situ. Paling nanti tujuan daripada penulis, nah itu tujuannya apa manfaatnya adalah untuk pemenuhan kerja praktek, baru di situ dicantumkan. Oke, PT eh, Kasnim ini apa ini? PT Kasnim ini? Nah, ini lokasi magangnya itu sebagai vendornya, Ibu. Di sini sebetulnya tempat magangnya rumah Oh, sakitnya, tapi kan karena karena eh, kliennya rumah sakit, jadi sehari-hari saya di lapangan gitu, di lapangan, di kliennya di rumah sakitnya. Sedangkan sebetulnya gitu. PT inilah yang menyedia penyedia jasa elektronik aplikasinya gitu, Bu. Oh, iya, iya, iya. Oke. Oke. Nah, cukup satu paragraf aja ngebahas mengenai tempat KP ini. Oh iya, Seperti itu, ya. Terus ke bawah lagi, ini apa? Banyak ya. iya, iya. Di sini Satu paragraf aja. sekali satu paragrafnya termasuk mencantumkan ini. Nah, kan Ya, ada bekerja sama di bidang teknologi transformasi digital. betul. Nah, betul. Betul. Jadi satu paragraf itu include mengenai PT-nya, juga mengenai Rumah Sakit Umum Muhammadiyahnya. Oh iya, iya, iya. Betul. Oke. Terus ke bawah lagi sebentar. Ini Pak, oh ya. Nah, di sini belum selesai ini latar belakangnya. Kenapa belum selesai? Karena ini baru sampai pembahasan si tempat penelitiannya ya, tempat KP-nya kan. Belum kepada aplikasi ini. Nah, di paragraf berikutnya cantumkan metode yang dipakainya apa? Iya, iya, iya. Pakai Metode apa metodenya? metode pengembangan aplikasinya begitu, Bu. Ya. Kalau metode pengembangan mah karena apa namanya customisasi ya. Jadi Mhm. kalau menggunakan Agile Scrum. Oke. Nah, tuliskan metodenya tersebut di judul dan juga tuliskan di latar belakang. Jadi judul ditambahin. Iya, iya. Sebelum di rumah sakit itu pakai metode bla bla bla. Gitu Hmm. ya. Iya, iya. Sama singkatannya, sama kepanjangannya. Seperti itu. Nah, apa namanya? Jadi di sini ditambahin paragraf untuk metode, juga ditambahkan setelah metode itu rekam medis elektronik itu seperti apa? Urgensinya harus ada rekam medis elektronik itu kenapa? Hmm. Cantumkan gitu Kalau ya. di sini kan karena salah satu alasannya Permenkes nomor 24 tahun 2022, berarti itu menjadi landasan, salah satu landasan. Itu mah landasan hukumnya. Tapi urgensinya kepada user, kepada konsumen itu apa? Iya, 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 iya. Gitu ya. Iya. Oke. Kemudian setelah itu baru di paragraf akhir dicantumkan oleh sebab itu penulis ya peneliti aja oleh sebab itu saya selaku penulis mengangkat judul bla 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 gitu ya. Iya. Oke. Kemudian sekarang apa tujuan kerja Kita praktek? praktek. Oke. Tujuannya di sini jangan tujuan kerja praktek, tujuan aja Hmm. ya, Jadi lebih tujuan general, aja. lebih umum. Tujuannya itu dibagi menjadi dua bagian. Ada tujuan khusus dan ada tujuan umum, ya, Iya, iya. seperti itu. Tujuan khusus itu dikhususkan untuk perusahaan. Tujuan umum itu
untuk masyarakat secara keseluruhan. Seperti itu. Kemudian manfaat. Kalau Manfaatnya beda beda ya. ya, Oh enggak, kirain teh termasuk juga isi-isi daripada manfaat tuh. Ketujuan juga tadinya. oh enggak. Sebentar, kalau tujuan itu produknya itu untuk apa? Iya iya. Tapi kalau manfaat itu lebih kepada kebermanfaatan. Tapi sebelum ini harus ada identifikasi masalah. 1.2 itu identifikasi masalah. Hmm, Nah, 1.2 itu identifikasi masalah, masalah yang timbulnya apa? Masalah yang timbulnya itu apa gitu di rumah sakit ini sehingga harus ada elektronik rekam medis. Jadi 1.2 adalah identifikasi masalah yang terdiri dari beberapa poin-poin. Poin-poin masalah yang mengharuskan Rifki membuat aplikasi ini. hmm, iya. Nah, identifikasi masalah ini harus sinkron dengan rumusan masalah. Nah, di sini nggak ada rumusan masalah. Nah, nggak ada ya. Gak ada Harusnya langsung. ada rumusan masalah. Jadi identifikasi masalah, rumusan masalah. Kalau rumusan masalah itu menjabarkan apa yang di dalam identifikasi masalah. Rumusan masalah itu terdiri dari 4W dan 1H. 1H-nya itu how, 4W-nya itu adalah what, when, where, who. Nah, jadi kalau misalnya di identifikasi masalah ada 3 poin, di rumusan masalah pun harus ada 3 poin, tujuan pun harus ada 3 poin, batasan masalah ada 3 poin. Ah, nanti sinkron ke dalam kesimpulan kesimpulan di bab akhir di bab 5. Kalau kesimpulan itu adalah menjawab daripada rumusan masalah seperti Rumus. itu, Ki. Baik. Nah, jadi sekarang Rifki mengarrange dulu apa yang menjadi identifikasi masalahnya Oke. gitu. Salah Nah, satunya baru mungkin termasuk yang ini teh ya Bu, Permenkes 2024 itu 24. betul betul itu yang identifikasi masalah, tapi lebih didetailkan dengan bahasa kita, Hmm. dengan bahasa perundang-undangan gitu ya, Iya, yang iya. latar belakangnya kenapa itu. Apakah memudahkan? Apakah di sana kesulitan dengan tidak adanya elektronik ini? Atau Iya. seperti apa dijabarkan? Seperti itu. Oke, kemudian ke bawah lagi ada manfaat. Manfaat ini ada manfaat untuk peneliti, untuk Rifki, ada manfaat untuk perusahaan, ya, dan Iya. ada manfaat untuk kampus juga. Oke, oke, oke. Jadi minimal 3 poin yang setiap setiap poinnya mencakup berbeda-beda ininya, Ya, tujuannya, objeknya. betul. Mana? Iya, seperti hanya buat penelitinya satu, buat kampusnya, serta buat penyedia ininya, perusahaannya. Ya, betul, seperti itu. Nah, kalau jadwal penelitian itu terdiri daripada 6 bulan, ya, Iya, daripada 6 bulan. 6 bulan ini dimulai dari mulai awal pelaksanaan HP itu sendiri, seperti itu, sampai kepada nanti proses apa seminar sidang HP, ya, iya, iya. seperti itu. Terus coba ke bawah lagi. Tapi oh ini bisa disimpan di lampiran ya mungkin untuk ini Ya kan itu mah di bisa print. lampiran ini mah ini ya apa namanya versi sana ya. Iya, iya. Ya ini mah di lampiran aja ya, di Dibikin tabel aja lampiran. berarti ya untuk rencana penjadwalan kerja Pak, Bu. Mm-mm. Mungkin Hmm. untuk cara jadwalnya. Oke, terus ke bawah lagi. Nah ini mah untuk di lampiran aja. Nah ini sistematika penulisan, pendahuluan. Oke, terus. Nah kalau misalnya memang ada kutipan yang diambil oleh Rifki, maka kutipan tersebut wajib dicantumkan di daftar pustaka, di mana daftar pustakanya menggunakan Mendeley ya. Itu udah standar banget. Mendeley atau enggak apa ya. Nah, itu ada ya di Word-nya seperti itu. Oke. Coba ke bawah lagi, Ki. Oke, hasil pembahasan. Oke, terus. Oh, oke, oke. Ada yang kelewat kayaknya, Ki.
Bentar ke atas. Oh, nah landasan teori itu tujuan umum perusahaan dan metode sebenarnya itu metode Metode yang nah, dicantumin di ya buku tadi, Bu. bab 3 itu metode yang digunakan tadi. Jadi secara metode dan rancangan. Oke, oke, oke. Rancangan. Ah, oke. Bab 3 jadi tinjauan umum perusahaan masuknya ke landasan teori aja Hmm, gitu. tapi Profil perusahaan. tapi profil singkat perusahaan itu juga termasuk ke dalam yang teori Iya, itu di bab 3. masuk ke landasan teori aja di bab 2 ya, landasan Oh, teori. yang profil singkat. Iya, iya. Mm-mm. Oke, terus ke bawah. Nah, ini menggunakan Mendeley jika ada kutipan, jika ada ini menggunakan Mendeley, jangan lupa. Oke, lanjut terus. Pengembangan adalah satu. Oke, bagus dari yang paling umum ke yang khusus ya, sama ini juga untuk ini. Nah, kemudian dicantumkan di landasan teori itu adalah apa namanya? State of the art. State of the art. Iya, iya, iya. State of the art. Jadi link oh, udah. Oh, oh. Tadi dulu. Nah, jadi link untuk apa namanya teh, link untuk jurnal-jurnal kayak gitu, itu dimasukkan ke state of the art. Jadi 2.1 itu state of the art-nya, ya. Iya, Nah, iya. kemudian apa namanya state of the art itu minimal ada 10 referensi yang sama di mana 10 referensi yang sama itu isinya mengenai metode atau judul yang hampir sama-sama gitu. Iya, iya, iya. Gitu ya. Nah, kemudian kita untuk apa namanya? Kemudian untuk landasan teori ini nanti di metodenya, metodenya ini kan menggunakan Scrum tadi ya. Iya. Nah, itu ada juga metode lain yang menjadi perbandingan Seperti waterfall itu jadi scrum seperti waterfall. dibandingkan gitu. Ya, jadi kenapa memilih metode yang A, tapi cantumkan metode dan B dan C itu tidak dipilih karena apa? Karena misalnya di level tertentu metode ini dia eh, kurang valid atau misalnya kurang efektif di dalam menggunakannya seperti itu ya bahasanya Iya, seperti itu halnya Rizky. waterfall itu lebih cocok ketika pembuatan aplikasi dari nol gitu. Ya Kalau misalnya misalnya seperti pakai dijelaskan gitu Scrum ya ya. seperti itu. Hmm, Oke, oke, oke. gitu. Oke, terus apa lagi terus nah oke, elektromagnetis elektrik ini ya landasan teori mah udah aman ya itu aja tambahannya. Oke, lanjut terus. Lanjut Kalau terus. seperti frameworknya bahasa pemrograman itu dicantumin juga itu. Oh, perangkat frameworknya cantumin tapi di paling bawah. Paling bawah. Terus Sama. dibahas nanti ya untuk profil perusahaan. Gimana, Bu? Tentang? Di sini juga dibahas profil perusahaannya. Oke, 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 oke. Mau di posisi paling atas setelah state of the art atau sebelum state of the art juga boleh. Iya. Nah, ini yang tadi harusnya dipindahin Nah, gitu yang profil singkatnya ke bab 2. oh. Berapa halaman yang profil singkat itu? Kayaknya saya kalau dihapus juga udah aja Ki. Gimana? Jadiin bab 4 itu metode dan rancangan, bab 5 hasil dan pembahasan, bab 4, bab 6 penutup. Jadi ada 6 bab. Oh, Gitu ya, aja we, iya lebar soalnya pami di iya kan.
di Kalau nggak salah format yang dari prodi juga sama deh kayak gitu. Maksudnya ada metode dan rancangan. oke 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 Ya, sebentar oke. tuh jalan perusahaan jadi Hmm, bab yang ini tetap ada, nggak apa-apa. Berarti yang di landasan teori tadi nggak usah ya, nggak jadi. Bab tiganya tetap ada, bab 4 metode dan perancangan, bab 5 hasil dan pembahasan, bab 6 penutup. oke 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 Oke, siap. Oke, lanjut ke bawah terus. Kalau profil makan ini ada dari perusahaannya dan apa hasil dan rancangan, hasil pengembangan. Oke, nanti tambahin berarti bab 4 metode dan rancangan ya. iya Bu. Berupa apa? Berupa diagram DFD atau UML atau database-nya. Boleh. Di bagian mana Ki mengembangkannya? Sebetulnya random rawat darurat ya rawat inap ya nah ini halaman ini gitu misalnya ini kan Nah, mm-mm. CPPT umum untuk rawat jalan misalnya fitur ini butuh butuh modul ini butuh modul baru karena kan case-nya itu penyesuaian IMR-nya udah ada gitu. Nah, cuma disesuaikan dengan kebutuhan rumah sakit karena tiap rumah sakit kan beda-beda kebutuhan, Bu. Siap. Ya, ya udah Membuat berarti. manualnya dulu dari apa namanya istilahnya dari kertasnya diminta terus Hmm, didigitalisasi gini. hmm, hmm. Ya, ya. Oke. Nah, Coba. fokus kepada bagian yang memang Rifki kembangkan ya berarti. Iya. Oke, kita bagus. Terus lanjut ke bawah. Nah, di bawah gambar-gambar ini selain juga ada keterangan gambar, ada deskripsi. Iya, ada istilahnya itu di bawah tuh ada yang namanya pembahasan. Nah, ini Ya, di gambar pembahasan. satu paragraf Oke. bikin fitur CPPT umum. Nah, untuk yang hasil, kalau mau, jangan terlalu besar gambarnya, ditabeli nomor, kemudian hasil, kemudian uji coba. Di uji coba itu tulis berhasil diujikan gitu. Oke. Jadi keterangannya di pinggir gambar di atas gitu, Bu. Betul, jadi baik gambarnya juga nggak terlalu besar-besar Hmm. gitu. Ya, 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 ya. Oke, ya. Sip. Lanjut ke bawah ke pembahasan. Bagus ya. Oke. Oke, Pak kesimpulan, lihat. Nah, kesimpulan ini nanti harus menjawab rumusan masalah itu, Ki. Hmm. Yang Jadi kesimpulan ini, misalnya bagaimana metode Scrum ini digunakan untuk proses pembuatan pengembangan aplikasi rekam medis elektronik. Nah, dijawab di kesimpulan, metode Scrum cocok dan efektif digunakan sebagai metode pengembangan aplikasi elektronik rekam medis di ini gitu. Kemudian yang kedua, efektivitasnya yang tadinya rumah sakit kesulitan, berarti rumusan masalahnya bagaimana mengefektivitaskan kinerja rumah sakit misalnya ya dengan adanya aplikasi rekam medis ini. Dijawab di kesimpulannya bahwa dengan adanya aplikasi rumah sakit ini dan pengembangannya dilakukan pada bagian apa, terbukti kinerja lebih mempersingkat waktu sehingga efektivitas produktivitasnya terjaga gitulah atau apalah yang cocok gitu ya seperti itu contohnya ya 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 siap, Bu. seperti itu. Oke, sekarang ke bawah lagi ke saran apa, sarannya apa itu? Oke, sarannya. Dari Oh, penulis oke, bagus. Oke, ke daftar pustaka. buku panduan onboarding karyawan Oke, ini terus. Nah, daftar pustaka ini harus mencantumkan apa yang dikutip dari apa tulisan di atas tulisan sebelumnya yang di atas. yang Nah, itu tadi bagusnya pakai Mendeley. Itu wajib ada ya.
wajib ada. Kemudian untuk penulisannya itu alfabet Oh, dari A ke B. Oh iya. dari A B C D F itu sampai Z. Sip. Oke, oke, sip, udah selesai. Nanti tinggal tambah lampiran-lampiran. Nah, ini lampiran seperti itu. Logbook ya. Iya, ini logbook dari Oke, perusahaan. logbook ya. Oke, seperti itu sih. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Tidak ada sih, ini lampiran juga di sini. Oh, oke. Sip, mantap. Boleh sebutkan kita hujan Ki? Ki? Enggak, di Cirebon mah emang panas 24 jam pakai ini, pakai kipas. Oh, bangsa kita hujan. Saya Nih. juga lagi mikir ini berangkat. Oke, baik. Gitu aja Ki. Kalau tidak ada yang tanyakan atau silahkan ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu sebelum ditutup. Sepertinya tidak, nanti aja mungkin saya di chat lagi Bu kalau misalnya ada hal yang memang perlu dipertanyakan Bu. Siap. Hari Kamis. Hari Kamis selesai besok ya. Kamis lah Jumat. Jumat selesai. Insya Allah Jumat selesai. Nanti Siap. mungkin Siap. Jumat kita ini lagi, eh bisa gak Bu? Misalnya Jumat Ya, ayo Zoom lagi Jumat ya. lagi. Soalnya kan Semuanya Zoom. kebetulan saya pas lihat jadwal hari Seninnya langsung tanggal. Iya, iya benar. Siap. Baik, Ki. Kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, ya kita tutup saja untuk bimbingan hari ini. Mudah-mudahan Rifki dan keluarga diberikan kesehatan, kelancaran, rezeki yang melimpah ya. Oke, semangat ya. Kita ketemu lagi hari Jumat dengan revisiannya. Terima kasih. Kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya duluan Bu.